Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Nugroho, NIM 172111320 dari kelas HES 6C. Mata kuliah Bantuan Hukum Ekonomi Syariah yang diampu oleh Bapak dosen Yusuf Wibisono, SHG, MSI, SHIL. Baiklah, pada kesempatan kali ini, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada saat ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat rezeki pada saat ini. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mencurahkan hidup dan kehidupannya untuk kepentingan umatnya. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit berkaitan dengan bantuan hukum. Lebih tepatnya yaitu 3 poin, yaitu penyelenggara bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, dan penerima bantuan hukum. Bantuan hukum adalah menurut bahasa Inggris yaitu legal aid atau legal service. Artinya apa? Jasa hukum yang diberikan oleh advokat atau pengacara kepada seseorang yang sedang berhadapan dengan masalah hukum. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, bantuan hukum ialah jasa hukum yang diberikan pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang sedang berhadapan dengan masalah hukum. Baiklah, saya akan mengulas berkaitan dengan 3 poin penting tadi. Yang pertama, penyelenggara bantuan hukum. Bantuan hukum supaya sampai kepada masyarakat yang membutuhkan tentunya tidak lepas dari peran para penyelenggara bantuan hukum, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang pertama, pemerintah pusat. Pemerintah pusat di sini adalah pemerintah yang berada di pusat dan salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yang saya sudah jelaskan tadi. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum. Yang ketiga adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu nomor 10 tahun 2015 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum. Yang keempat yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Nah, setelah itu kita langsung yang kedua tadi, yaitu di pemerintah daerah. Yang dimaksud pemerintah daerah di sini adalah gubernur sebagai kepala daerah tingkat provinsi, bupati sebagai kepala daerah tingkat kabupaten, dan wali kota. Nah, dalam hal ini pemerintah daerah atau kepala daerah melakukan kerjasama atau memberikan mandat kepada lembaga bantuan hukum di wilayah hukumnya masing-masing. Yang ketiga, kepala daerah ini juga harus berkoordinasi dengan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah hukumnya masing-masing. Serta itu juga berkewajiban untuk melaporkan langsung kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu pemerintah pusat. Baik, tadi sudah penyelenggara bantuan hukum. Yang kedua yaitu pemberi bantuan hukum. Berkaitan dengan pemberi bantuan hukum ini diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum ialah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan jasa hukum berdasarkan undang-undang bantuan hukum. Jadi hanya lembaga bantuan hukum saja atau organisasi bantuan hukum saja yang bisa memberikan jasa layanan hukum. Selain itu tidak bisa. Syaratnya yang pertama adalah syaratnya itu sudah terakreditasi berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum, mempunyai kantor dan sekretariat yang tetap, mempunyai program kerja, terus mempunyai dasar hukum dan lain sebagainya. Itu syarat. Selanjutnya yang kedua yaitu berkaitan dengan hak pemberi bantuan hukum. Hak pemberi bantuan hukum yang pertama berhak melakukan rekrutmen, yaitu merekrutmen anggota seperti advokat, pengacara, paralegal, dosen atau mahasiswa dari fakultas hukum.
Yang kedua yaitu berhak menerima anggaran dari pemerintah pusat, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk memberikan bantuan hukum. Selain itu juga berhak mendapatkan jaminan hukum, jaminan keselamatan berdasarkan undang-undang bantuan hukum. Selain itu juga berhak memberikan pernyataan atau memberikan jawaban ketika sedang menangani sebuah kasus yang sedang berhadapan dengan hukum. Itu hak-haknya. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan kewajiban pemberi bantuan hukum. Yang pertama, kewajibannya adalah melaporkan segala kegiatan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang kedua yaitu melaporkan segala anggaran yang dipakai dalam memberikan bantuan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, berkewajiban melakukan pendidikan atau pelatihan bantuan hukum kepada calon advokat, calon pengacara, calon paralegal, dan dosen atau mahasiswa fakultas hukum yang ingin memberikan bantuan hukum. Yang keempat yaitu berkewajiban memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum berdasarkan undang-undang bantuan hukum. Itu kewajiban seorang pemberi bantuan hukum, seperti itu tadi. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, poin ketiga penting ini, yaitu penerima bantuan hukum. Siapa itu penerima bantuan hukum? Penerima bantuan hukum berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011, yaitu sekelompok orang yang dimaksud sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1, yaitu sekelompok orang atau orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasarnya secara layak dan mandiri. Yang dimaksud pasal 4 ayat 1 di sini ialah seseorang yang sedang berhadapan dengan masalah hukum. Seperti itu pengertiannya. Selanjutnya, seseorang yang ingin mendapatkan bantuan hukum harus bisa memenuhi syarat dan tata cara. Syaratnya yaitu terdapat dalam pasal 14 dan 15 undang-undang ini. Pasal 14 bahwa seseorang harus membuat surat permohonan yang berisi tentang identitas secara lengkap dan uraian singkat berkaitan dengan masalah apa yang ingin diberikan bantuan hukum. Yang kedua yaitu memberikan dokumen berkaitan dengan perkara yang ingin diajukan. Yang ketiga yaitu melampirkan surat keterangan miskin dari kepala desa atau lurah setempat berkaitan bahwa dia itu benar-benar miskin, jadi layak mendapatkan bantuan hukum. Selanjutnya yaitu terdapat dalam pasal 5 undang-undang ini, yaitu pemohon bantuan hukum datang kepada pemberi bantuan hukum untuk memberikan mengajukan permohonan bantuan hukum. Yang kedua, dalam waktu kerja 3 hari, maksimal 3 hari, pemberi bantuan hukum harus memberikan jawaban apakah permohonan bantuan hukum diterima, apakah ditolak. Perihal pemohonan bantuan hukum diterima, maka pemberi bantuan hukum akan memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus yang diberi sang pemohon atau penerima bantuan hukum. Yang ketiga, perihal bantuan hukum ditolak, maka pemberi bantuan hukum akan menjelaskan kenapa kok ditolak itu seperti apa. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu penerima bantuan hukum harus bisa memenuhi syarat dan tata cara berdasarkan peraturan pemerintah yang lainnya. Itu tadi ulasan singkat berkaitan dengan 3 poin penting: penyelenggara bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, dan penerima bantuan hukum. Semoga pada kesempatan kali ini ilmunya bermanfaat dan berkah. Saya selaku pemateri, saya selaku